164 Informasi orang dalam keluarga kerajaan. Tang San tidak menghindar. Setelah masalah dengan Xiao Wu, sikapnya telah mengalami perubahan yang berputar di langit dan bumi. Kemudahan lembut asli menghilang sejak lama, hanya kekeras kepalaan yang tersisa. Tang San tidak mau memikirkan bahkan hal-hal yang dia pelajari di Paviliun Bulan. Sekarang, selain Xiao Wu, satu-satunya hal yang dia rindukan adalah meningkatkan kekuatannya. Minggir, apakah kamu buta? Penunggang kuda terkemuka melihat Tang San berjalan maju dengan kepala tertunduk, dan mengutuk dengan marah. Cambuk kuda di tangannya naik, dan begitu dia mendekat, dengan sombongnya dicambuk ke arah Tang San. Dia sangat percaya diri dengan kekuatannya, dia hanya membutuhkan cambuk ini untuk mengirim Tang San terbang, membuatnya tidak mungkin menghalangi jalan mereka ke depan. Tepat pada saat ini, tatapan Tang San perlahan naik dari Xiao Wu, dan seiring dengan kepalanya yang terangkat, cahaya putih yang terlihat jelas tiba-tiba menyebar dari tubuhnya. Dalam sekejap, udara tampak membeku, hawa dingin puncak tiba-tiba terlepas dalam jangkauan cahaya putih itu. Di tengah seruan ratapan, lebih dari 10 kuda perang yang dipilih dengan sangat hati-hati hampir bersamaan jatuh lumpuh ke tanah, menyemburkan buih putih. Di bawah pengaruh inersia mereka langsung menyerang Tang San. Menghembuskan napas, tangan kiri Tang San meraih cambuk kuda yang mencambuk ke arahnya, tangan kanannya mengepal, tiba-tiba menyerang. Cahaya putih yang benar-benar berbeda dari yang menyebar sebelum mengembun di tinju Tang San, pukulan ini tampak lembut, tetapi mengandung kekuatan ledakan. Dengan suara ledakan, kuda perang pertama berhenti di bawah tinju Tang San, kepala kuda yang kokoh hancur berkeping-keping, seluruh tubuh kuda langsung terjepit, kekuatan yang tidak masuk akal menembus tubuhnya. Dan kuda-kuda di belakang dan di sampingnya juga berhenti di bawah kekuatan ledakan dari satu pukulan ini. Lebih dari 10 penunggang kuda yang dipasang terlempar hampir bersamaan. Apa yang pertama kali dirilis Tang San adalah domain dewa kematiannya, dan kemudian menyimpan kekuatan dengan tinjunya. Tapi dia tetap bertindak dengan kesopanan, sementara dia melukai kuda, dia tidak menyakiti orang. Hanya kuda itu yang langsung dibunuh. Tangan kiri menarik cambuk kuda, tuan kuda mati terkutuk itu langsung ditarik dari pelana oleh Tang San. Ketika kekuatan di tinju Tang San meletus, sudah ada teriakan alarm di sekitar. Mata rakyat jelata di sana untuk tontonan sebagian besar menunjukkan kesenangan, tetapi bahkan lebih banyak orang memiliki suasana hati yang menakutkan. Karena semua penunggang kuda ini mengenakan pakaian resimen penjaga terlarang kekaisaran. Resimen terlarang kekaisaran adalah prajurit inti kekaisaran Dou Surga, masing-masing melewati seleksi yang sangat hati-hati. Level Kapten Junior atau lebih tinggi semuanya adalah Spirit Masters. Untuk kekaisaran surga Dou yang tidak memiliki Master Roh, ini benar-benar elit dari para elit. Kerumunan penjaga terlarang kekaisaran jatuh ke dalam kebingungan. Salah satu di antara mereka dengan ganas merangkak dari tanah. Bajingan, bunuh dia untukku. Saat dia berbicara, fluktuasi kekuatan roh yang kuat meledak dari pembicara, peningkatan tubuh roh. Melihat orang ini, Tang San tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia adalah satu-satunya di antara para ksatria yang tidak mengenakan baju besi penjaga terlarang. Rupanya berpakaian megah, kira-kira berusia 30 tahun atau lebih. Ini adalah seseorang yang dikenal Tang San, ketika mereka pergi ke Heaven Dou Imperial Academy, mereka bertengkar dengan orang ini. Itu adalah pangeran keempat Heaven Dou Empire, Sue Beng. Sudah bertahun-tahun sejak dia melihatnya. Meskipun dia telah menua banyak, penampilan angkuh itu tidak berkurang sedikit pun. Melihat penampilannya yang berteriak-teriak, Tang San dalam hati merasa jijik. Dengan ayah yang sama, bagaimana anak-anaknya bisa begitu berbeda? Dibandingkan dengan Sue Qinghe, dia benar-benar terlalu kekurangan. 2 kuning dan 2 ungu, semuanya 4 cincin roh muncul di sekitar Sue Beng. Lahir dari keluarga kekaisaran, cincin rohnya secara alami merupakan konfigurasi yang optimal. Hanya peringkat ke-40 pada usia 30 tahun, bahkan jika dia berkultivasi dengan tekun nanti, dalam hidupnya, masih tidak mungkin baginya untuk mencapai tingkat judul Douluo. Tang San dengan lembut membelai bulu Xiao Wu di lengannya, tidak lagi melihat orang-orang ini, seolah-olah mereka pada dasarnya tidak ada hubungannya dengan dia. Penjaga terlarang kekaisaran dengan cepat merangkak naik dari tanah, mengelilingi Sue Beng, lalu dengan hati-hati menatap Tang San, ekspresi mereka gugup. Bahkan jika Tang San tidak sepenuhnya menggunakan semangatnya, dari pukulan eksplosif tadi, serta niat membunuh yang besar itu masih membuat mereka gemetar,
penjaga terlarang kekaisaran yang terbiasa sombong ini masih tidak berani bertindak membabi buta. Tak satu pun dari mereka menginginkan nasib yang sama seperti kuda perang itu. Mampu menjadi penjaga terlarang kekaisaran, mereka semua adalah veteran medan perang sejati. Perasaan yang diberikan Tang San kepada mereka seperti seseorang yang telah merangkak keluar dari gunung mayat, bahwa roh pembunuh sedingin es yang mematikan bukanlah sesuatu yang bisa dihasilkan oleh orang biasa. Lakukan, kau sampah. Sue Beng berteriak keras, dan penjaga terlarang kekaisaran ini tiba-tiba tanpa satu guru roh, perlahan-lahan mengepung Tang San atas perintahnya. Tang San berjalan ke depan, dan penjaga kekaisaran yang dilarang di sekelilingnya dengan cepat mundur sebagai jawaban atas langkahnya. Tidak ada yang berani menyerang Tang San. Mereka bahkan bukan Master Roh, dan setelah menderita domain Dewa Kematian, hati mereka sudah dipenuhi bayangan. Sue Beng baru saja akan bergerak, meluncurkan kemampuan roh ke Tang San, ketika tiba-tiba, sebuah tangan besar jatuh di bahunya, dengan paksa menahan kekuatan rohnya. Jangan lakukan itu jika kamu tidak ingin mati. Serahkan padaku. Sebuah suara tua bergema di telinga Sue Beng. Mendengar suara ini, tubuh kencang Sue Beng tampak santai. Dan pada saat ini, langkah Tang San yang mengabaikan segalanya tiba-tiba berhenti, sekali lagi mengangkat kepalanya, sesuatu di dalam matanya yang sedingin es. Seorang lelaki tua muncul di sisi Sue Beng pada waktu yang tidak diketahui. Jubah hijau panjang, rambut beruban acak-acakan, hanya berdiri di samping Sue Beng, suasana menjadi sangat berbeda. Tekanan kuat bahkan memberi Tang San perasaan tidak bisa bernapas. Pria tua berjubah hijau itu menatap dingin ke arah Tang San, tetapi keheranan di matanya tidak bisa disembunyikan. Aura yang dilepaskan pemuda ini sebelumnya jelas merupakan jenis kekuatan domain, dan kekuatan roh yang terkandung dalam pukulan itu juga cukup besar. Dalam kesannya, ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh seseorang yang begitu muda. Bahkan orang aneh kecil yang dianggap sebagai teman tidak mungkin begitu luar biasa. Apalagi saat dia masih memegang kelinci, membuat penampilan yang agak aneh. Tang San menempatkan Xiao Wu di bahu kirinya, secara bersamaan mengangkat kedua tangannya. Di jantung telapak tangan kanannya, berkilauan dengan cahaya biru, kaisar perak biru berurat ganda berwarna merah darah dan gemerlap dengan tenang keluar. Di telapak tangan kirinya, cahaya hitam berkumpul, bertuliskan garis-garis domain Dewa Kematian, sepanjang 2 Qi, Clear Sky Hammer berbentuk silinder muncul dari ketiadaan. Tanpa menggunakan kekuatan roh, hanya secara bersamaan mengungkapkan dua jenis roh, ini adalah tingkat terbesar di mana Tang San dapat secara bersamaan menggunakan kedua rohnya. Ketika kedua roh itu muncul secara bersamaan, dia tidak bisa menggunakan kemampuan roh apapun, bahkan tidak bisa mengeluarkan kekuatan roh itu. Itu hanya semacam demonstrasi. Ketika tetua berjubah hijau melihat Tang San mengangkat tangannya, sekelilingnya meletus dengan lampu hijau, tetapi ketika dia melihat dua jenis roh yang muncul secara terpisah di tangan Tang San, pupil matanya berkontraksi dengan keras, dengan tidak percaya menatap pemuda di depan, dari dia. Orang tua yang aneh, lama tidak bertemu. Tang San menghela nafas ringan. Muncul di sisi Sue Beng, tepatnya adalah Poison Douluo, Dugubo. Dugubo memandang Tang San dengan kaget di wajahnya. Kamu. Tang San tersenyum masam. Apakah ini masih belum cukup untuk membuktikan siapa aku? Tiba-tiba, wajah Dugubo tiba-tiba menjadi dingin, lampu hijau yang dulu menghilang muncul lagi. Siluet berkedip, dia menyerang ke arah Tang San. Sebagai judul Douluo, tekanan yang dia berikan kepada Tang San sudah jelas. Secara bersamaan menarik roh kembar, Tang San dengan cepat mundur selangkah. Menjentikkan pergelangan tangan kanannya, mutiara merah keemasan muncul di telapak tangannya. Orang lain mungkin tidak bereaksi terhadap kemunculan mutiara ini, bahkan rakyat jelata di kejauhan pun tidak. Namun, dengan munculnya mutiara ini, Dugubo seperti melihat hantu. Mundur seperti kilatan petir, setidaknya 2 kali lebih cepat saat dia maju. Lampu hijau di sekelilingnya melemah secara substansial, dan wajahnya menunjukkan ekspresi ngeri. Apa yang ditarik Tang San, secara alami adalah Neidan yang serpen berkepala 10. Neidan ini tidak hanya dapat menerima racun ular, tetapi secara bersamaan memiliki efek penahanan yang sangat kuat pada semua jenis ular. Bahkan jika arwah Dugubo adalah kaisar ular fosfor giok, dia masih menderita pengaruh yang sangat besar di depan binatang buas mitos kuno Ten-Headed Arden yang Serpent Neidan. Perubahan mendadak ini membuat Dugubo tidak punya pilihan selain mundur. Gemetar dari jiwanya,
Bahkan sebagai gelar Douluo dia masih ketakutan. Tatapannya pada Tang San segera berubah banyak. Sebenarnya, Tang San tidak benar-benar perlu mengeluarkan Neidan 10 berkepala yang ular, meskipun masih tidak mungkin baginya untuk mengalahkan Dugu Bo dengan kekuatannya saat ini, menolak untuk sementara waktu masih tidak masalah. Tapi dia memiliki bentuk asli Xiao Wu di bahunya. Dia tidak ingin Xiao Wu menderita. Kamu, melihat Tang San dengan bingung, ekspresi di mata Dugu Bo berkedip. Dilihat dari rohnya, itu adalah Clear Sky Hammer tanpa diragukan lagi, dan yang berkilauan dengan cahaya aneh Blue Silver Grace juga tampaknya merupakan salah satu dari roh kembar. Tapi penampilan Tang San benar-benar berubah terlalu banyak, dan bahkan temperamennya telah mengalami perubahan mendasar. Dia telah merencanakan untuk menangkap Tang San terlebih dahulu lalu perlahan bertanya padanya setelah itu. Menepuk-nepuk dompet 100 harta karunnya. Orang tua aneh, kita akan mencari tempat untuk mengobrol. Saat berbicara, Tang San menjentikkan tangannya dan menarik Neidan. Dugu Bo mengangguk, menepuk bahu Suebeng. Kamu berurusan dengan tempat ini. Selesai berbicara, dia berjalan ke kejauhan dengan langkah besar. Kaki Tang San meluncur, melewati Suebeng, dia mencapai sisi Dugu Bo, Xiao Wu kembali ke pelukannya. Dugu Bo bergeser 1 meter ke samping, menjaga jarak dari Tang San. Ten-Headed Arden yang serpen Neidan dari sebelumnya benar-benar membuatnya agak khawatir. Tang San tidak bisa menahan tawa. Orang tua aneh, kapan kamu menjadi begitu? Pemalu. Wajah tua Dugu Bo memerah. Beri aku istirahat, bahkan jika semuanya menunjukkan bahwa kamu adalah orang aneh kecil, bagaimana mungkin orang aneh kecil itu tumbuh menjadi penampilanmu? Menunjuk ke rumah teh di depan, Tang San berkata, ayo pergi, kita akan bicara di sana. Di sisi lain, wajah muram Suebeng menunjukkan kekuatan yang agak aneh. Alisnya sedikit berkerut, seolah memikirkan sesuatu. Melambaikan tangannya, dia menyuruh penjaga kekaisaran yang terlarang dengan cepat mengatur adegan itu, seluruh auranya tampak agak berbeda. Memasuki rumah teh, Tang San meminta kamar pribadi, dan menuangkan 2 cangkir teh harum. Apa yang terjadi? Orang aneh kecil, kenapa kamu terlihat seperti ini? Ketika Tang San menunjukkan dompet 100 harta karun di pinggangnya, Dugu Bo sudah yakin sampai batas tertentu, mengenalinya. Roh kembar, dan masih mengetahui dompet 100 harta karun yang diberikan olehnya, bahkan 7 iblis Shrek lainnya mungkin tidak mengetahuinya dengan jelas. Dia sudah memiliki kepercayaan terhadap Tang San. Tang San dengan hati-hati menempatkan Xiao Wu di pahanya, melirik Dugu Bo, dia berkata. Rambutmu telah berubah menjadi warna aslinya, racun yang tersisa di dalam tubuhmu juga seharusnya hampir larut. Selamat. Sambil mendengarkan, wajah Dugu Bo sangat rileks. Sepertinya, kamu benar-benar sedikit aneh. Namun, bagaimana kamu menjadi begitu tampan? Ajari aku, mungkin aku masih bisa memulihkan semangat masa mudaku. Tang San tersenyum kecut. Bagaimana bisa semudah itu? Ini adalah perubahan yang disebabkan oleh kebangkitan kedua rohku, mewarisi bagian gen ibuku. Segera, dia menceritakan semua yang telah terjadi sejak dia pergi bersama ayahnya hampir tanpa menahan apapun. Dia bahkan tidak menghilangkan peristiwa di kota pembantaian, hingga apa yang terjadi di hutan besar Stardow. Ketika Tang San berbicara tentang Xiao Wu mengorbankan dirinya untuk menyelamatkannya, tatapannya benar-benar terfokus pada Xiao Wu, ekspresi sedihnya sangat lembut. Dugu Bo mendengarkan dengan tercengang semua yang dia katakan. Orang aneh kecil, kamu benar-benar aneh sejak awal. Kamu benar-benar memiliki garis keturunan binatang buas. Ekspresi Tang San tenggelam. Orang tua yang aneh, meskipun ibuku terlahir sebagai makhluk roh, ketika dia melahirkanku, dia sudah menjadi manusia. Jika bukan karena Spirit Hall, keluarga kami tidak akan berubah menjadi seperti ini, dan ibu tidak akan kembali ke Blue Kaisar Perak lagi. Saya hanya tidak menyangka bahwa saya akan menghadapi hal yang sama seperti yang dilakukan orang tua saya. Saya dan Spirit Hall, itu benar-benar tidak akan dibiarkan begitu saja. Dugu Bo memandang Tang San di depannya, tidak mampu menahan ledakan kesedihan di dalam hatinya. Di antara rekan-rekannya, Tang San benar-benar sosok yang luar biasa, memiliki hal-hal yang dirindukan oleh guru roh yang tak terhitung jumlahnya bahkan dalam mimpi mereka. Tetapi pada kenyataannya, semua yang telah dia bayar dan alami sama jauhnya dengan apa yang dialami oleh Spirit Masters biasa. Kultivasi yang sulit, tragedi orang tuanya, kematian tragis kekasihnya sebagai pengorbanan, semua ini telah jatuh di pundak yang baru berusia 20 tahun ini.
Bahwa dia bisa berdiri tegak sudah tidak biasa. Orang luar biasa harus melalui peristiwa luar biasa. Orang aneh kecil, apa rencanamu? Membalas Spirit Hall, tanya Dugubo. Tang San tertawa dingin. Tidak sekarang. Saya masih belum kehilangan semua akal sehat. Dengan kekuatan Kaisar Roh saya, bagaimana saya bisa mengguncang fondasi Balai Roh? Ayah saya terlalu terburu-buru saat itu. Saya tidak akan membuat kesalahan yang sama. Saya tidak akan melakukan kesalahan yang sama, mengaduk segalanya. Begitu saya pindah, saya pasti akan meninggalkan Spirit Hall. Terluka parah. Sampai mereka benar-benar dicabut. Saya berusia 20 tahun ini, saya punya banyak waktu, ketika saya merasa telah menyimpan cukup kekuatan, aku akan pindah ke Aula Roh. Orang tua aneh, bagaimana denganmu? Mengapa kamu bersama dengan seseorang seperti Suebeng? Dengan otakmu, bukannya kamu tidak bisa melihat posisi Suebeng dan Pangeran Suesing saat itu di surga Do Akademi Kekaisaran? Apakah orang-orang seperti itu layak dilindungimu? Dugubo menatap Tang San dalam-dalam. Little Freak, kamu masih terlalu muda. Beberapa hal tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Sangat sering kamu harus melihat dengan hati-hati untuk melihat kebenaran dari hal-hal yang terlihat di permukaan. Tang San terkejut. Maksudmu ada masalah dengan Sue Qinghe? Dugubo mengangguk tanpa suara. Apakah kamu tahu mengapa Suebeng begitu pesolek? Itu sebenarnya sesuatu yang dipaksakan oleh Sue Qinghe. Kaisar Langit Dou Sueye yang sekarang memiliki 4 putra. Xie Qinghe adalah yang tertua, Suebeng adalah yang termuda. Awalnya, yang paling menonjol anak dari keluarga kekaisaran bukanlah Sue Qinghe, melainkan putra kedua Kaisar Sueye. Itu adalah anak muda yang sangat berbakat. Mungkin dia tidak bisa dibandingkan dengan Anda dalam kultivasi Master Roh, tetapi dalam kecerdasan dan kebijaksanaan, dia masih di atas Anda. Tapi ketika dia berusia 12 tahun, dia meninggal sebelum waktunya. Pada saat itu, sebagai kakak laki-lakinya, Sue Qinghe berusia 14 tahun. Tahun berikutnya, putra ketiga Kaisar Sueye, seorang putra yang sangat berbakat dalam budidaya Master Roh, meninggal sebelum waktunya pada usia 11 tahun. Oleh karena itu, dari 4 putra Kaisar Sueye, hanya 2 yang selamat. Rasa dingin menggelegak di hatinya, Tang San memandang Dugubo, tidak bisa menahan hatinya untuk tidak berdebar. Jangan bilang Sue Qinghe ada hubungannya dengan kematian kedua pangeran itu. Dugubo berkata dengan acuh tak acuh. Tidak ada yang bisa memastikan, karena tidak ada bukti. Hanya, 2 hari sebelum kematian pangeran kedua, Kaisar Sueye baru saja mengumpulkan beberapa menteri untuk membahas posisi putra mahkota. Hampir semua menteri cenderung ke arah itu, pangeran kedua. Mata Tang San menunjukkan jejak cahaya introspeksi. Bukankah itu tindakan seseorang yang mendukung Sue Qinghe? Dugubo menggelengkan kepalanya. Itu tidak mungkin. Saat itu keempat pangeran semua tinggal di istana bagian dalam, pangeran kedua meninggal karena racun, dan semua makanan dan minuman melewati pemeriksaan ketat pada hari itu. Sama sekali tidak ada kesempatan untuk menambahkan racun. Hanya orang-orang di dalam memiliki kesempatan. Pada dasarnya tidak mungkin bagi orang luar untuk mendekat. Bendahara dan pelayan yang mengurus pangeran semuanya adalah pembantu terpercaya Kaisar Sueye. Setelah peristiwa itu, ini menjadi kasus tanpa petunjuk. Tetapi ketika pangeran ketiga meninggal tahun berikutnya, keadaannya hampir sama persis. Saat itu pangeran keempat Suebeng masih berusia 7 tahun. Karena kesedihannya, Kaisar Sueye mengirim Pangeran Suesing untuk menyelidiki masalah ini. Hasil penyelidikan Pangeran Suesing sangat aneh. Dari petunjuknya, dia menemukan bahwa kedua pangeran itu dibunuh dengan racun yang persis sama, bukan obat racun, tapi agak diracuni oleh roh guru roh. Tang San mengerutkan kening. Itu masih tidak bisa membuktikan hubungan dengan putra mahkota Sue Qinghe. Dugubo tertawa dingin. Tanpa bukti, carilah siapa yang paling diuntungkan. Pangeran kedua dan ketiga mati muda, pangeran keempat masih di bawah umur. Siapa yang paling diuntungkan? Jika orang luar melakukannya untuk menyerang keluarga kekaisaran surga Dou, mengapa meninggalkan yang tertua? Nah, faktanya, meskipun bakat bawaan Sue Qinghe tidak setara dengan pangeran kedua, dia masih cukup cerdas. Alasan mengapa Suebeng beralih ke penampilan ini adalah karena dia tidak ingin mati. Saat itu Pangeran Suesing secara pribadi menginstruksikannya dalam keterampilan unik yang dapat menyelamatkan hidupnya. Sebagai adik laki-laki raja yang memerintah, Pangeran Suesing benar-benar tidak sesederhana wajah yang Anda lihat. Awalnya dia membantu saya menyelamatkan nyawa,
itu sebabnya saya tahu begitu banyak informasi di balik layar. Selama bertahun-tahun, putra mahkota Sue Qinghe telah mendapatkan dukungan dari semakin banyak kanselir. Kaisar Sueye juga sangat mempercayainya, meninggalkan lebih banyak urusan untuk dia tangani. Tapi tubuh Kaisar Sueye terus memburuk. Belum lama ini, Pangeran Suesing tiba-tiba menemukan bahwa Kaisar Sueye menderita racun yang bekerja lambat, dan menemukan saya untuk mendiagnosisnya. Saya menemukan bahwa apa yang diderita Kaisar Sueye adalah sejenis racun campuran. Racun itu biasanya dimasukkan melalui makanan, dan berasal dari sejenis rempah-rempah. Di Kekaisaran Istana, biasanya hanya satu orang yang menggunakan bumbu ini, yaitu Sue Qinghe. Racun campuran ini sangat sembunyi-sembunyi. Jika itu aku dari sebelumnya, aku masih tidak akan bisa menemukannya. Berkat pengetahuan tentang racun campuran yang kudapatkan darimu. Melalui berbagai petunjuk yang kutemukan, aku kemudian mengaitkannya dengan kejadian saat itu. Apakah kamu masih percaya Sue Qinghe akan bersih? Mendengarkan Du Gubo, ekspresi Tang San langsung menjadi serius. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu orang yang menggunakan sesuatu seperti racun campuran di dunia ini, dan selanjutnya digunakan pada kaisar. Judul Du Gubo adalah racun. Bahwa dia tidak dapat menemukan racun ini dengan kemampuan sebelumnya dengan jelas menunjukkan seberapa banyak pemikiran yang dimasukkan si peracun ke dalamnya. Mengingat penampilan Sue Qinghe yang sederhana dan penuh hormat, meskipun Tang San dalam hatinya tidak mau mempercayainya, kata-kata Du Gubo masih membuat kesannya tentang Sue Qinghe berubah sampai batas tertentu. Tapi seperti yang dikatakan, anggap apa yang Anda dengar salah. Percaya saja ketika Anda melihatnya, dia masih harus menemukan detail konkret dari pengamatannya sendiri nanti. Lalu mengapa kamu mengikuti Sue Beng? Kamu tidak takut itu akan membuat Sue Qinghe bertindak melawannya? Apalagi, tidak peduli apa yang dikatakan, ini masih urusan internal keluarga kekaisaran mereka. Jangan bilang kamu mau membantu Sue Beng menggantikannya. Du Gubo mendengus dingin. Maka Anda harus berharap bahwa Heaven Dou Empire memiliki kelas penguasa yang stabil. Kamu baru saja kembali dari hutan besar Stardow, jadi kamu mungkin masih belum mengetahui dua hal besar yang terjadi. Hal-hal utama apa? Tang San bertanya dengan ragu. Du Gubo merendahkan suaranya. Sekolah Ubin 7 Harta Karun dan klan Naga Tiran Petir Biru disergap. Karena Sekolah Ubin 7 Harta Karun menemukannya tepat waktu, mereka merespons dengan tepat. Mereka membayar dengan nyawa lebih dari 2/3 dari. Apa? Tang San berdiri, tanpa sadar berteriak ketakutan. Namun, bahkan ketika kehilangan kendali dirinya seperti ini, dia masih tidak lupa untuk mengangkat Xiao Wu. Bagaimana mungkin? Sekolah Ubin 7 Harta Karun dan klan Naga Tiran Petir Biru adalah 2 dari 3 sekte atas. Bahkan Aula Roh tidak akan dapat memadamkan mereka dengan mudah. Du Gubo menghela nafas, matanya mengungkapkan arti dari kesedihan rubah atas kematian kelinci. Fakta adalah fakta. 2 sekte besar telah selesai. Bahkan jika Sekolah Ubin 7 Harta Karun tidak sepenuhnya padam, itu masih sangat kehilangan kekuatan. 2 gelar besar Douluo terluka parah secara bersamaan, dan di antara mereka, pedang Douluo memiliki kekuatan yang sangat berkurang dari luka beratnya. Pikirkan, mampu memobilisasi beberapa puluh ribu Master Roh untuk mengepung dan memusnahkan 2 sekte besar secara bersamaan, siapa yang memiliki kekuatan seperti itu? Tang San memandang Du Gubo dengan agak muram, bergumam. Bagus sekali, Spirit Hall. Du Gubo tersenyum kecut. Melalui peristiwa ini saya belajar bahwa saya awalnya selalu meremehkan Spirit Hall. Mereka benar-benar dapat memiliki kekuatan yang luar biasa. Dengan deskripsi dari Seven Treasure Glazed Tile School, ketika mereka meluncurkan serangan, rekannya telah memobilisasi 4 judul Douluo. Dan Blue Lightning Tyrant Dragon Clan diserang hampir bersamaan. Memadamkan Blue Lightning Tyrant Dragon Clan tanpa 3 atau 4 gelar Douluo adalah mustahil. Tapi sama sekali tidak ada bukti keberadaan Spirit Hall Supreme Pontiff, dan kamu mengatakan Ghost Douluo dan Krisan Douluo berada di hutan besar Stardow. Ini berarti Spirit Hall sendiri sebenarnya memiliki kekuatan lebih dari 10 gelar Douluo. Mata Tang San tiba-tiba menunjukkan tanda bahaya. Klan Naga Tiran Petir Biru dihancurkan, lalu guru. Du Gubo berkata, Grandmaster baik-baik saja. Saat ini dia sudah membentuk aliansi dengan keluarga Kekaisaran Heaven Dou, dan dengan susah payah melatih Master Roh Kekaisaran, penghancuran 2 dari 3 sekte atas mengguncang keseimbangan 2 kerajaan besar.
Tindakan Spirit Hall kali ini dapat dikatakan telah menyebabkan kepanikan yang hebat di kedua kerajaan. Tidak mungkin bagi mereka untuk tidak berurusan dengan Spirit Hall. Jika Anda bisa memanfaatkannya kekuatan mereka untuk menangani Spirit Hall, bukankah itu setengah pekerjaan untuk efek 2 kali lipat? Itu sebabnya, selesaikan masalah ini dengan Sue King He sesegera mungkin. Tang San tidak duduk kembali. Orang tua aneh, Anda meneliti sisi keluarga kekaisaran lagi. Saya harus pergi menemui guru di Akademi Shrek. Dengan klannya hancur, bahkan jika disposisi alami guru teguh, saya masih khawatir dia tidak dapat menahan pukulan yang begitu berat. Aku akan pergi menemuinya segera. Dugu Bo mengangguk. Pergi. Berhati-hatilah untuk menyembunyikan dirimu. Saat ini kamu telah membuat musuh Spirit Hall. Terutama menghancurkan kesempatan baik mereka kali ini juga, ditambah membunuh begitu banyak ahli mereka. Mereka benar-benar tidak akan membiarkan itu terjadi, istirahatlah. Jangan berjalan mondar-mandir di jalanan setelah itu. Bahkan jika ini adalah ibu kota kekaisaran surga Dou, pengaruh balai roh masih tidak lemah. Saya akan. Selesai mengatakan ini, Tang San buru-buru meninggalkan rumah teh, langsung menuju Akademi Shrek. Setelah pertukaran dengan Dugu Bo ini, kebingungan yang disebabkan oleh masalah dengan Xiao Wu diselesaikan lagi. Semuanya jauh lebih kompleks daripada yang dia bayangkan. Ini membuat Tang San tidak punya pilihan lain selain mempertimbangkan kembali rencananya. Memegang Xiao Wu, Tang San menggunakan kecepatan tercepat untuk mencapai Akademi Shrek tanpa menarik perhatian. Grandmaster seperti ayah kedua baginya. Orang mungkin mengatakan bahwa tanpa Grandmaster, dia tidak akan menjadi seperti sekarang ini. Tang San bisa membayangkan rasa sakit Grandmaster atas keluarganya yang hancur. Ketika dia mencapai gerbang Akademi Shrek, para siswa yang bertugas kali ini tidak menghalanginya. Tampilan menakutkan dari 7 iblis Shrek di Akademi saat itu meninggalkan kesan yang sangat mendalam pada semua siswa. Wajah Grandmaster jauh lebih kaku dari sebelumnya, dengan dingin menyaksikan para siswa melakukan yang terbaik untuk berlari di depannya. Rasa dingin di wajahnya sepertinya bisa membuat udara menjadi padat. Ini tentu saja bukan siswa biasa, tetapi Master Roh muda dengan potensi menjanjikan yang dikirim oleh keluarga kekaisaran. Alasan mengapa tidak ada Master Roh di antara para penjaga kekaisaran yang dilarang Suebeng, adalah karena mayoritas Master Roh sudah ada di sini, melakukan pelatihan terpadu di bawah Grandmaster. Heaven Dou Empire memiliki banyak Spirit Masters, tetapi yang benar-benar digenggam di tangan keluarga kekaisaran tidak banyak. Termasuk Spirit Masters dari Seven Treasure Glazed School, jumlahnya kurang dari 5.000. Dan kekuatan di antara mereka hanya segelintir. Di bidang Spirit Masters, Heaven Dou Empire jauh dari mampu dibandingkan dengan Spirit Hall. Tentu saja, jika perang benar-benar dimulai, Heaven Dou Empire masih bisa mengirim beberapa Spirit Master dari daerah lain. Namun, kekuatan mereka secara keseluruhan relatif rendah. Itu juga karena kurangnya Spirit Master sehingga kedua kerajaan besar tidak punya pilihan selain dengan sabar bertahan melawan Spirit Hall. Di medan perang sejati, Spirit Masters menghadapi 100 saja bukanlah omong kosong. Di antara beberapa puluh ribu Spirit Masters yang dikendalikan oleh Spirit Hall, ada kekuatan seperti awan, dan mereka juga mendapat dukungan dari adipati dan kerajaan itu. Bahkan jika dua kerajaan besar bergandengan tangan, mereka masih tidak akan berani berbicara tentang kemenangan tertentu. Terlebih lagi, di permukaan konflik masih belum sepenuhnya bangkit, oleh karena itu mereka hanya bisa bertahan dalam diam, menyimpan kekuatan mereka. Grandmaster telah membagi lebih dari 4.000 Spirit Masters menjadi 20 tim untuk pelatihan. Meskipun Akademi Shrek agak kecil, ini masih bisa dianggap sebagai tempat paling cocok di kota surga Dou. Tidak hanya semua jenis fasilitas yang sepenuhnya dialokasikan, 3 masih banyak lingkungan mimikri untuk budidaya guru roh. 20 kelompok yang telah disortir oleh Grandmaster dipisahkan menurut arah kultivasi. Di antara mereka, yang paling banyak adalah serangan kekuatan dan serangan kelincahan tipe Spirit Masters. Dijumlahkan bersama-sama, mereka menyumbang 60% dari semua Spirit Masters atau lebih. Saat ini Grandmaster baru saja melatih tim Spirit Masters tipe serangan kekuatan. Sebelum pelatihan khusus biasa, latihan tipe kekuatan fisik model neraka yang mengerikan secara alami tidak dapat dihindari. Zhao Wuji berdiri di satu sisi, kontrol gravitasinya terbuka, benar-benar jatuh pada lebih dari 200 Spirit Masters yang sedang berjalan, membuat beban yang dibawa setiap orang terdistribusi dengan sangat baik.
Di bawah tatapan Liu Erlong yang seperti harimau, Master Roh ini hanya bisa berlatih dengan jujur. Belum lama ini, karena Grandmaster mengabaikan tidur dan bekerja, Liu Erlong tiba-tiba jatuh sakit. Ini membuat Grandmaster beristirahat sejenak karena dia harus menjaganya. Tapi Liu Erlong tidak bisa terus berpura-pura selamanya. Tanpa daya, dia hanya bisa menemani Grandmaster untuk melatih para siswa ini bersama-sama, membantu berbagi sebagian dari bebannya sehingga dia bisa sedikit rileks. Dia juga tahu bahwa kelelahan Grandmaster datang lebih dari hati. Dia sama-sama menahan rasa sakit seperti itu. Meskipun keduanya bukan suami istri sebenarnya, hati mereka tetap satu. Disiksa oleh rasa sakit seperti ini, dia juga hampir pingsan. Dia juga ingin membalas dendam, tetapi setelah terus-menerus mendapatkan laporan dari Heaven Door Empire tentang kekuatan Spirit Hall, bahkan amarahnya yang berapi-api harus menjadi semakin dingin. Tepat pada saat ini, tiba-tiba, sebuah suara yang agak kesal bergema. Aku tidak akan melakukannya. Ini bukan sesuatu yang bisa ditanggung manusia. Seorang Master Roh yang saat ini sedang berlatih tiba-tiba berhenti, dengan cepat melangkah keluar dari area kontrol gravitasi Zhao Wuji, duduk di tanah dan terengah-engah. Pelatihan yang diberikan Grandmaster kepada Spirit Masters ini benar-benar sangat sulit. Karena mereka semua sudah berusia 20 atau 30 tahun, kapasitas pelatihan mereka 30% lebih tinggi dari 7 iblis Shrek saat itu. Pelatihan Master Roh ini terlalu sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Dengan seseorang yang memimpin, di antara lebih dari 200 Spirit Masters segera ada banyak yang berhenti, pakaian mereka sudah lama basah oleh keringat, terengah-engah begitu mereka berhenti. Satu tatapan penuh harap demi satu beralih ke Grandmaster. Grandmaster memandang para siswa yang memimpin untuk menjauh, dengan dingin berkata. Siapa bilang ini tidak bisa ditanggung? Master Roh itu tampak berusia 30 tahun atau lebih, membangun dengan kokoh, tipe serangan kekuatan roh di peringkat 48. Di antara Spirit Masters pada usia yang sama, itu dianggap cukup bagus. Sebagai guru roh, selalu hidup seperti seorang pangeran, titik fokus dimanapun, kapan dia pernah menderita seperti ini. Menembak sekilas ke Grandmaster, dia tersentak. Mendapat keterampilan. Anda datang dan mencobanya. Benar? Ini bukan pelatihan untuk manusia, jika terus berlanjut, kita semua akan runtuh. Dengan seseorang yang memimpin, suara-suara kesal segera menyebar, para Master Roh yang terhenti berbisik di antara mereka sendiri, menatap Grandmaster dengan tatapan yang dipenuhi dengan kebencian dan bahkan kebencian. Liu Erlong mendengus marah, melangkah di depan guru roh itu dalam beberapa langkah, menariknya dari tanah. Berbaris, lanjutkan pelatihan, jika tidak, saya akan memberi Anda pelatihan sendiri. Melihat ibu naga yang kejam seperti Liu Erlong, mata guru roh yang kuat itu menahan rasa takut, tetapi dia masih dengan tegas berkata. Kami bukan lembumu. Paling buruk aku akan berhenti. Aku tidak ingin mati di sini. Grandmaster juga hanya seorang Grandmaster teori, jika dia tidak bisa melakukannya, mengapa kita melakukannya? Bahkan gelar Douluo mungkin tidak dapat menanggung siksaan semacam ini tanpa menggunakan kekuatan roh.